Halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Denmas Haryo. Kali ini saya biasa ya kawan-kawan sedang berada di kandang mentok saya ya kawan-kawan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips mengenai pakan mentok yang baik dan benar. Karena pakan mentok yang baik dan benar itu adalah faktor utama dimana kita beternak mentok ya kawan-kawan, agar mentok kita itu tumbuh dengan sehat dan juga gemuk-gemuk seperti apa yang kita harapkan ya kawan-kawan. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, sehingga saya semangat untuk membuat konten. Dan untuk kawan-kawan yang belum mendukung atau mensupport channel saya, ayo didukung channel saya agar saya tetap semangat dalam membuat konten ya kawan-kawan. Oke, seperti apa tips dari saya tentang pakan mentok yang baik dan benar? Yuk kita tonton videonya. Ya, oke kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips mengenai pakan mentok yang baik dan benar. Karena pakan mentok adalah suatu hal yang pokok yang wajib kita perhatikan dalam beternak mentok, karena makanan adalah suatu faktor pokok untuk ternakan kita. Makanya kita harus perhatikan dengan baik dan benar ya kawan-kawan. Untuk pengalaman saya, pemberian pakan mentok itu harus berdasarkan umurnya ya kawan-kawan. Seperti umur 0 sampai 2 bulan, saya biasanya menggunakan pur, yaitu pur halus merek 591 atau 511 ya kawan-kawan. Kenapa saya menggunakan itu? Karena kandungan dalam pur 591 atau 511 itu sangat baik ya kawan-kawan. Karena kita harus memperhatikan gizi mentok kita di usia 0 sampai 2 bulan. Karena di masa-masa itu mentok itu adalah masa pertumbuhan di badan dan juga tulangannya ya kawan-kawan. Kenapa saya tidak memberikan pur babi yang harganya jauh lebih murah? Karena saya tidak mau ambil resiko ya kawan-kawan. Karena kandungannya yang kurang baik menurut saya ya kawan-kawan. Karena di usia 0 sampai 2 bulan itu masa-masa pembentukan tulangan dan juga bodi. Kalau kita tidak memberikan makanan yang baik, maka kedepannya juga akan fatal ya kawan-kawan. Akan berisiko kepada bodi dan juga tulangannya ya kawan-kawan. Sehingga kita harus benar-benar memperhatikannya kawan-kawan. Sehingga saya memberikannya 511 atau 591 ya kawan-kawan, dengan kandungan yang jelas. Dan kemudian untuk usia 3 bulan sampai dengan 5 bulan biasanya saya menggunakan atau menambah nutrisi pada pakan, yaitu biasanya saya menggunakan dedak, tambahan dedak, sayuran. Biasanya saya menggunakan sayuran itu kangkung atau daun pepaya ya kawan-kawan. Kemudian saya juga menggunakan nasi kering atau aking ya kawan-kawan. Nasi yang sudah dikeringkan seperti ini ya kawan-kawan. Dedak atau bekatul ya kawan-kawan. Ke sayuran, daun pepaya dan juga kangkung seperti ini ya kawan-kawan. Karena di usia 3 bulan sampai 5 bulan itu adalah masa-masa dimana mentok kita itu mulai ditumbuhi bulu ya kawan-kawan, sehingga mentok-mentok kita butuh nutrisi yang lebih karena untuk menunjang tumbuhnya bulu dan juga pembesaran pada tubuhnya ya kawan-kawan, sehingga nutrisinya perlu ditambah. Bisa juga kita tambah dengan jagung giling kawan-kawan untuk menambah nutrisinya. Kemudian untuk umur
5 bulan ke atas itu kita juga menggunakan satu yang sama ya kawan-kawan, menggunakan nasi aking, dedak, sayur-sayuran, jagung giling, atau bisa menambahkan juga dengan tepung ikan ya kawan-kawan. Kemudian untuk umur 5 bulan ke atas kita harus memperhatikan makannya ya kawan-kawan, karena di umur-umur segitu itu sedang kuat-kuatnya makan, sehingga kita tidak boleh lupa atau telat memberikan makannya ya kawan-kawan. Karena kalau kita telat memberikan makannya, sehingga mentok-mentok itu kelaparan ya kawan-kawan, sehingga mereka menjadi kanibal. Karena mentok kalau kelaparan bisa kanibal ya kawan-kawan, bisa menggigit bulu-bulu yang mulai tumbuh pada temannya ya kawan-kawan, sehingga bulu-bulunya akan rusak. Untuk menyiasati hal itu, biasanya kalau saya itu pagi-pagi saya kasih makan, walaupun itu hanya sedikit porsinya ya kawan-kawan. Kemudian siang-siangnya kita kasih dermisan atau cemilan. Biasanya saya menggunakan cemilannya itu, kalau saya menggunakan kangkung, kalau enggak itu daun eceng gondok ya kawan-kawan. Itu sangat doyan sekali ya kawan-kawan untuk siang-siang dermisan atau cemilannya. Nanti kemudian sore-sore kita kasih makan dengan porsi yang lebih atau banyak sampai dia benar-benar kenyang, sehingga mentok-mentok kita itu selalu dalam keadaan kenyang ya kawan-kawan, tidak dalam kondisi kelaparan, sehingga tidak kanibal. Seperti itu kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, kenapa saya menggunakan nasi kering seperti ini? Itu karena kita itu jangan sekali-kali memberikan ternakan mentok kita itu dengan nasi basi ya kawan-kawan. Itu sangat fatal dan sangat berbahaya. Banyak orang-orang yang memelihara mentok itu menggunakan nasi basi, dikasihkanlah saja langsung kayak gitu. Itu sangat tidak baik ya kawan-kawan. Itu sangat mengganggu pertumbuhannya dan juga bisa menimbulkan penyakit kepada mentok kita ya kawan-kawan. Kalaupun itu nasi sisa, itu nasi sisa yang belum basi ya kawan-kawan, boleh kita kasihkan. Kalaupun itu nasi sudah basi, lebih baik kita keringkan dulu ya kawan-kawan, seperti ini. Jadi kita kumpulkan nasi-nasi basinya, kemudian kita jemur sampai benar-benar kering seperti ini kawan-kawan. Jadi nanti baru kita kasihkan, seperti itu kawan-kawan. Dan untuk pembuatan atau racikannya, biasanya saya mencampurkan dengan dedak, nasi aking seperti ini. Nanti bisa ditambahkan dengan pur atau jagung giling ataupun dengan tepung ikan, kita satukan jadi satu. Kemudian kita potong daun pepaya dan juga daun kangkung, kita potong sampai dengan halus. Kemudian kita jadikan satu ke dalam satu wadah. Kemudian kita siram air panas ya kawan-kawan, air yang mendidih, air yang panas. Kemudian kita koleh-koleh, kita aduk sampai rata. Kemudian kita diamkan sejenak sampai dengan hangat, tidak panas. Baru kita kasihkan kepada mentok kita ya kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan, tips dari saya untuk pemberian pakan atau komposisi pakan pada mentok kita. Perhatikan umurnya, kita harus benar-benar teliti untuk pemberian pakannya ya kawan-kawan, karena pakan adalah suatu hal yang pokok. Jadi kita tahu umur berapa, umur 0 sampai dengan 2 bulan, 3 bulan sampai dengan 5 bulan, 5 bulan sampai ke atasnya itu kita harus tahu komposisi makannya ya kawan-kawan, dan juga komposisi gizinya, sehingga pertumbuhan mentok kita, ternakan mentok kita itu gemuk-gemuk juga sehat-sehat ya kawan-kawan. Dan jangan lupa diingat-ingat, jangan kasih
mentok kita itu nasi yang basi, kawan-kawan, karena itu akan menimbulkan penyakit. Oke, sekian dulu tips pakan yang baik dan benar untuk ternakan mentok kita ya kawan-kawan. Terima kasih.